Murid-murid pada gaduh dengan kekalahan geng Kiso. Kini tersisa Kiso seorang, bos para preman yang menyerang Ijin. Ijin menatap dengan dingin. Kiso mulai menyerang dengan tendangan kaki kanannya, tapi serangannya diblokir Ijin. Kesal karena tendangannya gagal, ia mencoba menyerang dengan kaki kiri, tapi diblokir lagi oleh Ijin. Ijin menjepit kaki Kiso, lalu menariknya dan meninju wajahnya. Kiso pun jatuh. Kini darah mengucur dari hidungnya. Kiso ketakutan melihat Ijin yang menatap dirinya seolah-olah Kiso hanyalah pengganggu. Lalu wajah Kiso pun ditendang, membuatnya tumbang tak sadarkan diri. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat sangat terkejut. Hejin tidak bisa mempercayai fakta bahwa kakaknya Kiso, orang yang ditakuti satu sekolah, telah dikalahkan bersama komplotannya oleh satu orang anak baru. Ijin menghampiri Hejin. Hejin menduga kalau Ijin akan memukulnya. Juga melihat tangan Ijin yang mengepal, membuat Hejin takut. Tapi pergerakan Ijin dihentikan oleh Dayun. Tapi kan mereka yang membulimu selama ini kan? Hah? Bukankah kamu barusan dibully juga sama mereka? Dayun tercengang, baru sadar kalau ternyata Ijin tahu pembuliannya di sekolah. Ia merasa bersalah karena membuat kakaknya berkelahi untuk dirinya. Dayun menenangkan Ijin, berkata kalau dirinya baik-baik saja dan meminta Ijin untuk menghentikan keributan ini. Ijin menuruti permintaan Dayun dan mengajaknya pergi dari kelas ini. Ijin akan mengantarkan Dayun kembali ke kelasnya dengan selamat. Mereka berdua pun pergi meninggalkan kelas. Setelah mereka berdua pergi, kelas gaduh dengan keterkejutan tentang kejadian barusan. Sedangkan Hejin berdiri terdiam dengan penuh rasa penghinaan. Scene kembali ke Ijin dan Dayun. Dayun meminta maaf pada Ijin. Ijin bertanya buat apa meminta maaf. Dayun berkata kalau Ijin terlibat perkelahian karena dirinya. Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku harus bertarung. Ijin mulai menceritakan kalau tempat tinggalnya yang dulu mayoritas orangnya hanya memikirkan diri sendiri atau bisa disebut egois. Mereka gak akan peduli apapun yang terjadi kepada orang lain jika itu tidak melibatkan diri mereka. Tapi orang-orang itu akan berbeda ketika keluarga mereka terlibat. Tapi bukankah kamu bilang kalau kamu hanya samar-samar mengingat kakek dan aku? Iya sih, kamu benar. Tapi kita adalah keluarga kan? Dayun yang mendengar itu terdiam di tengah jalan. Ia baru sadar saat orang-orang memperhatikan mereka berdua. Dayun meminta izin untuk kembali ke kelasnya karena mereka sudah sampai tujuan, yaitu kelasnya Dayun. Dayun pamit kepada Ijin dan langsung masuk ke kelas. Ijin tersenyum lega melihat adiknya kini sudah membaik. Ijin kembali ke kelasnya. Saat ia datang, semua orang menjadikan Ijin sebagai pusat perhatian. Anjay, lu gege banget Jir, pas di luar negeri diajarin apaan? Iya, lu kayak ngelawan pemula WK. Ijin duduk di kursinya sambil menghela napas. Yongchan berkata kalau Ijin terlihat keren. Ijin cuma bisa senyum mendengar itu. Di sisi lain, Kiso dan gengnya berkumpul bersama. Kiso menggebrak meja, kesal mengingat Ijin yang terasa dari aura dan cara bertarungnya yang berbeda. Hejin mengomel melihat tingkah geng kakaknya yang sekarang setelah dikalahkan satu orang. Kiso kesal dengan Hejin yang terus ngebacot dan menyuruhnya buat lawan sendiri. Apa? Kamu dikalahkan oleh satu orang dan sekarang kamu nyalahin aku? Mendengar itu kemarahan Kiso hampir meledak. Melihat kakaknya yang seperti itu, ia pergi meninggalkan ruangan mereka, diikuti oleh temannya dan pergi menuju kelas. Pintu dibuka dengan keras, mengalihkan perhatian semua orang. Rupanya itu Hejin yang memasuki kelas. Hejin berkata secara terang-terangan kalau ia cemburu kepada Dayun karena dengan adanya Ijin di sisinya, ia bisa mengadu kapan saja jika sesuatu terjadi padanya. Tidak ada respon apapun dari Dayun. Hejin kesal dikacangin Dayun, tapi mengingat kejadian tadi, ia harus menahan kekesalannya dan akan mencari cara untuk membulinya kembali. Makasih buat kalian yang udah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.